Sore guys, selamat datang di Dorma Tekno dengan gue Arif. Gue mau nge-review produk baru yang dikirimin dari sebuah, bisa dibilang brand yang kayaknya sih udah dikirim ke gue sekitar sebulan lalu, cuman baru sempat gue review. Ini adalah produk Smart Door Lock dari Tediton. Nah, ini untuk produknya udah gue pasang, dan untuk pemasangannya sih lumayan challenging ya. Sebenarnya bukan dari pemasangan yang susah, tapi karena gue masang produknya di pintu yang tidak sesuai spesifikasinya. Minimal spesifikasinya itu 3,5 cm, tapi gue pasang di pintu yang 3 cm aja. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini dia untuk smart door lock-nya kayak gini. Nah, ini kita kletek dulu deh. Soalnya ini memang benar-benar baru. Nah, ini nggak cuma sekedar smart door lock biasa aja. Kalau misalkan kalian udah tahu mungkin ya fungsinya smart door lock itu sebagai apa. Biasanya dia adalah sebagai untuk gagang pintu yang canggih ya, karena dia memiliki beberapa metode untuk pembukaan kuncinya. Pertama password dan lain sebagainya. Cuman untuk Tediton yang satu ini, kalau nggak salah namanya Tediton F7, ini tuh punya satu fitur yang menurut gua oke banget, dimana dia bisa merekam ya wajah seseorang yang kira-kira ngegoyang-goyang ini ya handle-nya, atau coba-coba fingerprint, atau bahkan mencet ini ya loncengnya ya. Jadi kalau misalkan loncengnya dipencet, dia bakalan bisa ngerekam wajah kita pada saat itu juga gitu guys ya. Nah, ini untuk cara pembukaannya ada beberapa metode. Yang pertama dengan memasukkan kunci dulu, kunci pola. Kalau salah kayak gini. Nah, kalau salah kayak gini. Nah, kalau berhasil kayak gini. Nah, cara nutupnya cukup ditutup aja, terus kita arahkan ke atas, dia bakal langsung nutup. Nah, terus kemudian metode yang kedua adalah dengan cara kita pakai sidik jari. Nah, ini kalau sidik jarinya berhasil. Kalau misalkan sidik jarinya gagal kayak gini. Sebentar. Failed. Gitu. Dan ada lagi sih sebentar. Ini gue ambil kartunya dulu ya. Kartunya di dalam. Ini tadi gue sempat cari-cari di tas, ternyata kartunya ketinggalan. Intinya dia bisa dibuka dengan cukup menempelkan kartu aja. Nah, terus kemudian dia bisa dibuka juga dengan kunci. Nanti kuncinya ada di sebelah sini. Jadi kalau misalkan tiba-tiba baterainya ini habis atau salah-salah pola dan lain sebagainya, error, kalian bisa langsung buka pakai kunci manual. Jadi nanti dikasih kunci manual 2 biji, kalian bisa langsung buka dari kuncinya tersebut, kayak gitu guys. Kira-kira seperti itu sih. Nah, tipe gagang pintu gue sebelumnya itu sebenarnya bukan yang model handle kayak gini guys, tapi handle yang satuan kayak gini ya, yang ada barnya. Dan karena merubah bentuk, sebenarnya ini gue udah pesenin daun pintu baru, cuman karena kelamaan, orangnya sibuk, jadi akhirnya gue manfaatkan yang ada dulu, gue ubah sedemikian rupa, gue request ke tukangnya. Dan ini menyisakan beberapa part yang sebenarnya kurang rapi juga sih, tapi nggak apa-apa. Sementara ini ada bekasnya ditambal. Terus kemudian di bagian sebelah sini karena saking tipisnya, karena ini untuk spesifikasi minimalnya pintunya adalah 3,5 cm. Tapi karena ini pintunya 3 cm, akhirnya ada beberapa bagian di sebelah sini yang kayak lepas dari malnya. Maksudnya ngeboboknya itu kurang rapi. Nah, tapi nggak apa-apa. Walaupun kurang rapi, yang jelas kalau misalkan dilihat dari luar itu kayak terpasang sempurna aja gitu. Coba dilihatin. Tuh, sama sekali nggak ada lubangnya, karena yang kurang rapi itu ada di sisi dalam, dan itu nggak masalah teman-teman ya. Paling ketebalan pintunya aja yang kurang proper ya. Ini coba dilihat dari dalam. Nah, ini masih ada sisa segini. Masih cukup oke sih. Tapi kalau misalkan kalian punya pintu yang 3,5 cm atau lebih, itu bakalan lebih bagus tentunya. Nah, sekarang kita ada di dalam. Yuk langsung aja kita coba lihat seperti apa handle pintunya di posisi ada di dalam. Jadi kalau misalkan kita mau tutup, tinggal ditutup aja. Cuman kalau misalkan kita mau kunci, nggak perlu pakai kunci. Kita cukup arahkan gagangnya ke posisi atas seperti ini guys. Dia bakal langsung kunci. Dan ini nggak bisa dibuka dari luar. Nah, kalau misalkan kita mau buka, cukup kita kayak gini biasa aja. Nah, ini coba dilihatin. Ini bakalan muncul untuk ininya, locknya. Nah, ini penguncinya ada 3 biji, kira-kira kayak gini. Nah, keluar kayak gini. Nah, satu lagi, kalau misalkan mau di double lock, kita cukup arahkan aja ini ke posisi bawah seperti ini, dia bakalan langsung
ngedouble lock, dan ini hanya bisa diakses dari daerah dalam saja, nggak bisa diakses dari luar. So kalau misalkan kalian mau kunci ini harus dari dalam, dan ini nggak bisa dibuka dengan password dan lain sebagainya. Ini kunci manual kayak gini. Nah ini kalau misalkan kalian mau fungsikan ini sebagai doorbell atau bel pintu, ini langsung aja ditekan, ini udah otomatis untuk fiturnya, dan kira-kira kayak gini untuk bunyinya. Nah, pada saat doorbellnya tadi aktif, dia bakalan otomatis mengirim alarm atau notifikasi ke smartphone kita, karena untuk smart door lock ini bisa terkonek ke aplikasi. Nah, untuk aplikasinya yang gue pasang di smartphone sih, itu namanya adalah Tuya Apps. Di situ kita bisa sinkronkan untuk pengaturan dan lain sebagainya ke smart door lock yang satu ini. Nah, untuk smart door lock ini dia punya baterai, dan baterainya ini jumlahnya lumayan banyak, ada kira-kira 8 buah, bukan kira-kira sih, pastinya 8 buah. Tuh di sebelah sini 4 dan di sebelah sini 4, dan menggunakan baterai tipe AA. Dan ini udah gue pakai kisaran 1 mingguan, dan sisa baterainya itu masih full 100%. Ya, jadi kalau misalkan kalian pengen lihat sisa baterainya ada berapa persen, kalian cukup lihat dari aplikasi Tuya Mobile Apps tadi. Di sana kita bisa lihat sisa persentase baterainya ada berapa. Nah, untuk kelengkapan saat pembelian Tediton F7 Smart Camera Lock ini, kalian bakal dapetin apa aja? Yang pertama, ada mal untuk bobok daun pintunya. Jadi ukuran boboknya sudah disediakan detailnya. Lalu ada buku manual, ini penting banget sih, terutama untuk kalian yang belum pernah pasang. Instruksinya mudah dipahami dan isinya lengkap mulai dari nama komponen, cara pasang, sampai pairing ke smartphone-nya. Kemudian ada mortise, strike plate dan strike box, panel pintu bagian dalam yang ada baterainya lengkap dengan platnya, panel bagian depan, dan beberapa komponen lain seperti skrup, smart keycard, kunci manual, dan lain sebagainya. Untuk pemasangan bisa dibilang mudah, yang susah mungkin bagian nego dengan tukang kayunya, terutama buat kalian yang tinggal di daerah, karena biasanya mereka takut susah boboknya dan juga susah masangnya. Tapi diyakinin aja boboknya sama aja dengan gagang pintu pada umumnya, cuma beda ukuran aja. Dan kalau misalkan untuk ngerakitnya kalian bisa pasang sendiri. Kalaupun harus bayar 2 kali lipat dari ongkos normal nggak masalah juga sih. Contoh ini gue disuruh bayar 40.000 doang sama tukangnya, tapi karena boboknya lumayan hati-hati karena daun pintunya di bawah spek, jadi ya gue kasih lebihan. Dan setelah daun pintunya selesai dibobok sesuai dengan ukuran, tukang kayunya bisa langsung pulang dan kita tinggal rakit sendiri smart door locknya sesuai dengan petunjuk. Proses perakitannya mudah, nggak ada yang sulit, paling cuma di bagian ngebalik arah handle pintunya aja yang harus diperhatikan. Jadi Tediton F7 ini pas pertama kali datang, posisi gagangnya menghadap ke kanan, jadi buat dipasang di pintu yang arah ngebukanya ke kiri, posisi gagangnya harus dibalik dulu ke sebelah kiri. Caranya simpel, tinggal lepas aja skrupnya dan balik arah handle-nya. Lakukan juga hal yang sama buat sisi panel dalamnya. Nah, tapi pas gua pertama kali ngebalik ada yang salah. Jadi seharusnya kunciannya tuh dilepas dulu, lalu arahkan arah panah ini ke tulisan double latch seperti ini. Kalau posisi awal tadi memang posisi handle pintu sudah benar, tapi jadinya handle pintu malah bisa dibuka dari dalam dan dari luar tanpa password, meskipun posisi sudah dikunci dari luar ataupun dari dalam. Selebihnya nggak ada kendala dan cukup cepat sih. Cara setting password, fingerprint, dan lain sebagainya nanti tinggal cek di buku aja. Caranya gampang banget dan nggak butuh waktu yang lama. Buat cara sinkronisasi ke Tuya Smart Apps juga gampang. Yang kalian butuhkan cuma buku manual dan jaringan WiFi di rumah aja. Tenang aja, kalau di daerah kalian nggak ada jaringan fiber optik, kalian bisa beli modem 4G yang khusus rumahan. Jadi bisa nyala selama 24 jam nonstop. Jadi komen aja, nanti gue bakalan kasih linknya di kolom komentar. Oke, itu dia review smart door lock dari Tediton. Kalau misalkan kalian berminat untuk beli produk ini, ada di link di deskripsi video di bawah. Harganya kisaran 1 jutaan kalau nggak salah, atau plus kalau misalkan plus bea masuk itu sekitaran 200.000 rupiah. Jadi 1,2 juta rupiah. Yang jelas linknya gue taruh di deskripsi video ini. So kalau misalkan kalian tertarik, boleh langsung ke sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video guys. Bye-bye.